Saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya itu secara substansi. Karena saya sudah mempelajari, salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana yang mohon maaf belum punya pekerjaan tetap. Kemudian ada sarana olahraga dan sarana-sarana lain yang tidak termanfaatkan secara baik. Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai Bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Gubernur DKI Jakarta, yakni Bapak Pramono Anung, di mana pada hari kemarin Bapak Pramono Anung mengeluarkan statement berkaitan dengan tawuran yang terjadi di wilayah Manggarai pada tanggal 7 Mei 2025, tepatnya hari Rabu. Sebagaimana kita ketahui bahwa tawuran yang terjadi pada hari Rabu ini itu sangat luar biasa, melibatkan dua kelompok massa yang besar, melibatkan dua RW, yakni RW 04 dan RW 12. Dan kita bisa melihat pihak kepolisian pun tidak bisa berbuat banyak untuk melerai daripada tawuran yang terjadi ini. Maka kemudian Gubernur DKI Jakarta, yakni Bapak Pramono Anung, mengeluarkan statementnya. Nah, untuk melihat bagaimana statement daripada Gubernur DKI Jakarta, yakni Bapak Pramono Anung, kita lihat pada video berikut ini. Terkait tawuran di Jakarta, Pak, mungkin ada arahan, imbauan atau pencegahan preventif ke wali kota yang baru sehingga tindakan tersebut tidak terjadi. Jadi saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya itu secara substansi. Karena saya sudah mempelajari, salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana yang mohon maaf belum punya pekerjaan tetap. Kemudian ada sarana olahraga dan sarana-sarana lain yang tidak termanfaatkan secara baik. Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai Bersolawat. Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana. Ada RW 4, RW 5, RW berapa begitu. Duduk bareng, apa sih akar permasalahan yang sebenarnya. Karena nggak bisa hanya menyalahkan saja. Karena menurut saya cara-cara seperti itulah yang akan saya lakukan. Sehingga dengan demikian ada pendekatan kultural, keagamaan, orang dihargai, tapi juga mereka problemnya memang banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Akan dimasifkan nggak ke tiap kota administrasi Jakarta? Ya, ini saya kan baru contoh aja. Tentunya yang lain akan. Tadi Bapak bilang tidak punya pekerjaan menjadi salah satu concernnya juga ya. Tapi kan sekarang juga masalah kelas menengah juga menurun, juga menjadi concern kalau misalnya dari pemerintah kepala daerah. Pokoknya sebagai Gubernur Jakarta, saya nggak mau ngomongin tempat lain, tetapi saya bertanggung jawab terhadap warga Jakarta untuk memperbaiki itu. Manggarai Bersolawat itu lebih jelas itu programnya seperti apa sih? Ya, kita ajak duduk bareng. Karena mayoritas di Manggarai ini kan mohon maaf agamanya Islam. Sholatnya rajin, tapi tawurannya juga sering kan gitu. Sehingga dengan demikian ini untuk didamaikan bersama-sama. Tapi bakal melibatkan majelis taklim juga Pak? Yang jelas semuanya dilibatkan stakeholder yang ada. Dan saya akan segera minta wali kota untuk mempersiapkan itu. Dari video tadi kita bisa melihat bagaimana pernyataan dari Bapak Pramono Anung yang mengatakan bahwa penyebab tawuran yang terjadi di wilayah Manggarai itu ada dua hal, yakni karena pengangguran, karena banyak masyarakat yang masih nganggur, dan juga karena belum maksimalnya sarana-sarana umum dan sarana-sarana olahraga. Nah, ini pernyataan daripada Bapak Pramono Anung. Nah, kemudian untuk mendamaikan di antara dua kelompok ini, maka Bapak Pramono Anung akan menyelenggarakan kegiatan yang namanya Manggarai Bersolawat. Artinya akan mengundang dua kelompok tadi untuk bertemu, kemudian juga mengadakan kegiatan dengan bingkai yang diberi judul dengan Manggarai Bersolawat. Jadi akan mengajak masyarakatnya untuk bersolawat.
Nah, inilah statement jurus yang akan dikeluarkan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, oleh Bapak Pramono Anung, untuk menangani masalah daripada tawuran yang masif yang terjadi di wilayah Jakarta umumnya, khususnya yang terjadi di Manggarai kemarin pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2024. Maka berdasarkan hal ini kita bisa menganalisa. Yang pertama adalah bahwa Bapak Pramono Anung ini menganggap permasalahan berkaitan dengan penyebab timbulnya bentrokan dan juga tawuran di antara masyarakat yang ada di DKI Jakarta adalah karena pengangguran dan karena kurangnya fasilitas umum dan olahraga yang dipergunakan oleh masyarakat. Lalu bagaimana kita melihat dan mensikapi hal ini? Kalau kita lihat bahwa DKI Jakarta ini adalah wilayah yang sangat produktif, wilayah yang sesungguhnya adalah tempat pencari kerja para pekerja. Bahkan kita lihat dari beberapa daerah itu banyak yang sengaja mengais rezeki ke Jakarta. Artinya apa? Artinya Jakarta ini memang daerah yang cukup bagus perekonomiannya, cukup menjanjikan mendapatkan keuntungan, cukup menjanjikan orang untuk mengais rezeki di Jakarta, sehingga orang-orang dari wilayah-wilayah lain datang ke Jakarta untuk bekerja. Pertanyaannya, orang Manggarai ini yang asli mungkin sebagai penduduk Manggarai, menurut pandangan dari Bapak Gubernur ini, tentunya akan lebih mudah lagi untuk mendapatkan fasilitas kerja itu. Bahkan mungkin bukan hanya fasilitas kerja, secara ekonomi mereka pun sudah dijamin oleh pemerintah DKI Jakarta dengan bantuan-bantuan, dengan bansos-bansos yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta setidaknya. Jadi kalau kita lihat titik apakah karena masalah pekerjaan atau banyak masyarakat atau pemuda-pemuda yang nganggur, kalau kita lihat dan kita telaah, tentunya tidak ada relevansinya sama sekali berkaitan dengan pengangguran, karena angka pengangguran di DKI Jakarta itu tidak sebesar di Jawa Barat. Lalu berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas umum dan olahraga, ya kita paham wilayah Manggarai itu memang kalau ingin diketemukan lapangan yang luas ya sulit. Kalaupun ada tempat-tempat sarana olahraga itu harus berbayar. Ya, tetapi masyarakat sekarang ini tentu tidak begitu menjadi sesuatu yang tuntutan kebutuhan kemudian harus menyediakan atau tersedianya sarana-sarana olahraga yang secara umum bisa bebas dipergunakan oleh masyarakat. Di Manggarai itu kan ada Taman Ismail Marzuki sebenarnya. Ya kalau misalnya mau lebih mengoptimalkan, misalnya bisa bekerja sama dengan Taman Ismail Marzuki yang untuk orang-orang Manggarai umpamanya untuk wilayah setempat bisa digratiskan. Kalau sekedar alasannya adalah karena kurangnya prasarana atau sarana umum dan olahraga. Jadi kelihatannya alasan tentang tawuran ini tidak efektif. Sepertinya kurang relevan penyebab daripada tawuran ini berkaitan dengan kurangnya fasilitas umum dan fasilitas olahraga bagi masyarakat sekitar wilayah Manggarai khususnya. Lalu kemudian dalam rangka mendamaikan kedua kelompok ini, Bapak Gubernur berinisiatif mengadakan kegiatan dengan dibungkus dengan kalimat Manggarai bersolawat. Ingin mempertemukan kedua kelompok, kemudian saling berbicara dan kemudian saling mengklarifikasi dan kemudian mendamaikan kedua kelompok ini. Nah, pertanyaannya, apakah bisa mereka didamaikan dengan bingkai sholawat? Nah, kalau kita lihat, sesungguhnya DKI Jakarta ini adalah wilayah-wilayah yang banyak sekali kegiatan-kegiatan maulidannya, banyak sekali kegiatan-kegiatan haul yang diadakan di wilayah Jakarta. Jadi berkaitan dengan sholawat tentu bukan sesuatu yang baru, bahkan dalam setahun, bukan hanya setahun, bahkan tiap bulan itu acara-acara haulan itu di beberapa titik di wilayah Jakarta hampir tidak berhenti, apalagi misalnya di bulan-bulan Maulid yang mereka bersolawat, mereka diberikan tausiah,
ya mereka diberikan nasihat. Jadi wilayah Jakarta ini bukan wilayah yang kering daripada nilai-nilai keagamaan sesungguhnya, bukan wilayah-wilayah yang kering dari tabligh di dalamnya, bukan wilayah-wilayah yang kering dari pembacaan atau kegiatan-kegiatan sholawat di dalamnya. Tetapi pertanyaannya, apakah iya dengan sholawat kemudian menyentuh kepada akar permasalahannya? Kenapa terjadi keributan? Kenapa terjadi tawuran di dalamnya? Tentu sih kita berharap mudah-mudahan dengan mendengar sholawat kemudian orang tidak mau lagi tawuran. Kita berharap sih dengan kemudian orang bersholawat yang tadinya dua kelompok masyarakat ini panas dan saling bermusuhan kemudian bisa berdamai kembali. Tetapi pertanyaannya, apakah iya dengan bingkai sholawat di Manggarai yang dibingkai dengan kalimat Manggarai bersolawat kemudian bisa meredam tawuran yang terjadi di wilayah Jakarta pada umumnya? Nah, kita lihat bagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat ini, yakni Kang Deddy Mulyadi, beliau menerapkan kebijakan bagi anak-anak yang memang bermasalah. Anak-anak yang terlibat tawuran khususnya itu mereka dibina di pendidikan militer untuk beberapa hari ke depan, yang targetnya adalah 28 hari, bahkan mungkin kalau seandainya diperlukan itu bisa 1 semester, 6 bulan atau 1 tahun, tergantung nanti konsep keperluan daripada siswa-siswa itu sendiri. Tetapi sementara ini programnya adalah pendidikan militer itu selama 28 hari. Nah, pendidikan militer yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini kalau kita lihat sudah terlihat hasilnya, di mana anak-anak yang dididik ini kelihatan lebih disiplin, mereka lebih teratur, mereka lebih membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan kita-kita yang melihatnya. Jadi kita bisa melihat anak-anak yang tadinya urapan, anak-anak yang tadinya tidak memiliki etika tata krama, kita lihat bagaimana anak-anak berubah menjadi anak-anak yang patuh, taat, disiplin. Ya, tentang nanti ke depannya itu kan kita ada proses-proses selanjutnya. Tentu proses ini tidak berhenti hanya di pendidikan militer saja yang 28 hari, tapi ada tindakan-tindakan lanjutnya untuk kemudian kedisiplinan mereka, penguatan karakter mereka akan bisa terjaga bahkan sampai mereka kemudian menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Nah, kalau kita bandingkan bagaimana strategi Gubernur DKI Jakarta dengan Gubernur Jawa Barat, tentu penilaiannya ada pada masing-masing. Tetapi kita bisa melihat dari sisi efektivitasnya. Ketika seseorang dinasehati, itu bisa jadi orang itu mendengar. Tetapi faktanya orang dinasehati, orang disolawati atau orang bersolawat itu malah terkadang-kadang orang itu justru tidak bisa kemudian digugah hatinya untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi dalam kehidupan ini tentu kita mengenal yang namanya hukum positif. Ya, jadi harus ada upaya. Upaya itu ya harus sebagai pemerintah tentunya mengeluarkan kebijakan yang jelas. Sebagai pemerintah, maka yang paling bagus itu kemudian harus mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan. Nah, seharusnya Bapak Pramono Anung ini bukan hanya sekedar membingkai dengan sholawat, bukan sekedar membingkai dengan mempertemukan dua kelompok, tetapi juga harus ada payung hukum, program-program yang jelas, yang nyata untuk menanggulangi daripada tawuran-tawuran yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Ya, misalnya dengan mengaktifkan Karang Taruna, mengaktifkan kegiatan-kegiatan ronda, atau mengaktifkan patroli-patroli yang dilakukan oleh Polri dan TNI, kerjasama mungkin dengan Kodam Jaya, kerjasama dengan Polda Metro Jaya, ya mungkin bisa melakukan hal itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan antisipasi terjadinya
tawuran di wilayah DKI Jakarta. Ya, mudah-mudahan saja sih kita berharap wilayah Jakarta dengan bingkai Manggarai bersolawat, khususnya wilayah Manggarai, kemudian dua kelompok yang dalam satu minggu bisa 2 kali tawuran ini, kemudian bisa tidak lagi melakukan kegiatan tawuran. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan demikian. Nah, inilah pernyataan daripada Bapak Pramono Anung, jurus yang dikeluarkan, strategi yang dikeluarkan, yakni dengan mengagendakan Manggarai bersolawat. Tentang hasilnya kita lihat ke depan. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.